komputer ini. Oke, jadi karena mulai direkam, saya ucapkan kembali selamat pagi ya. Oke, ya. Jadi ya sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih ya udah mengambil mata kuliah pilihan ini gitu ya. Oke. Jadinya mata kuliah pilihan ini paling baru gitu ya, paling baru. Kayak barengan dengan aplikasi IoT sama pemrosesan sinyal gitu ya kalau nggak salah ya. Sama Bu Budi juga kayaknya ada mata kuliah baru gitu kan ya jadinya ini. Ya, seperti itu. Dan ya pesertanya lumayan ya. Pesertanya lumayan. Saya ngira aplikasi IoT kekurangan peserta, tapi ternyata semester ini cukup juga gitu ya. Kalau data mining saya perkirakan ya nggak sampai dibatalkan lah gitu. Ya, tapi ternyata jauh melebihi yang diharapkan gitu ya, maksudnya ya sampai 32 itu termasuk banyak untuk mata kuliah pilihan. Oke. Jadi Zoom meeting ini sendiri unlimited ya, sudah akun berbayar, tapi mungkin karena ini kesepakatannya jadinya kesepakatan di prodi juga jadinya karena materi lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya di konten YouTube gitu ya, jadinya di sana supaya bisa kalian tonton berulang-ulang juga kan gitu ya. Itu jadinya diharapkan sudah menonton itu ya. Jadi saya berusaha nanti share minimal 2 hari sebelum hari H kuliah gitu ya. Jadinya kalian tonton dulu baru kesini gitu ya barangkali ya. Oke. Ya. Oke, saya share screen ya, share screen slide kemarin ya. Untuk refreshing aja kan gitu. Ini tiba-tiba mendung ya, saya gelap ini. Saya matiin layarnya aja ya. Jadi ruangannya saya termasuk ini, termasuk sangat berpengaruh oleh cahaya luar. Sudah bisa dilihat share screen-nya? Halo? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, sip ya. Oke, jadi data mining gitu kan ya, data mining. Oke, saya jelasinnya nggak selengkap di ini ya, video YouTube ya. Jadinya data mining itu sering ini ya, apa bedanya dengan big data kan gitu ya, apa bedanya dengan big data. Jadinya data mining lebih ke menemukan pola gitu ya, menemukan pola berdasarkan pola ya. Jadinya data mining juga apa namanya bertabrakan dengan ini ya, machine learning juga ya. Kalau machine learning yang benar-benar fokus ke ini ya, algoritma yang arahnya pembelajaran. Tapi data mining sendiri pastinya melalui sebagian besar melalui pembelajaran juga, tapi tidak mesti ada pembelajaran gitu. Nanti silakan ambil mata kuliah machine learning, sangat penting gitu ya. Dan juga statistik gitu ya, dan database system ya. Kayaknya di sini data mining memang startnya dari database gitu ya, jadinya dari khususnya tipe data yang sifatnya numerik ya, numerik. Tapi di sini juga kita akan bahas text mining ya nanti ya, text mining yang berupa string gitu ya. Itu jadinya data mining itu ya persilangan dari ini ya, statistik dan ilmu komputer gitu ya. Jadinya apa namanya, data mining sendiri banyak digunakan sama orang ini ya, ekonomi gitu ya juga ya, sama orang yang pokoknya mengolah data banyak gitu ya. Kalau di luar negeri orang hukum juga sudah banyak menggunakan text mining. Misalnya ada satu pasal yang diambil gitu, misalnya ya, bisa menggunakan text mining mencari apa namanya pasal apa yang tabrakan dengan pasal tersebut gitu kan istilahnya ya. Gitu. Jadi kan kadang di persidangan itu tidak selalu terjadi keadilan gitu kan ya, kadang apa namanya untung-untungan siapa yang ini juga gitu ya kadang-kadang ya. Apa namanya pasal apa yang dimenangkan kan gitu ya. Sering sekali gitu. Tapi kalau misalnya karena
dilihat dari buku kan gitu ya. Kalau buku kan kadang ada yang kelewatan, ada yang kelupaan. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi dan bisa di search gitu ya, misalnya mungkin makin sedikit kelalaian yang terjadi kan itu ya misalnya itu. Ya. Jadinya IT sebenarnya bisa masuk kemana saja gitu ya, kemana saja. Ya. Ke alam gaib aja yang belum mungkin. Ya. Kayak itu ya. Mungkin udah ada juga nggak tahu ya. Ya. Ya jadinya ini menggunakan metode cerdas gitu ya, metode cerdas. Ya, jadi bukan metode yang ini ya kita cek satu-satu gitu, bukan, tapi yang sifatnya arahnya ke AI gitu ya. AI. Tapi kalau arahnya ke AI berarti bisa terjadi kesalahan juga gitu ya. Tergantung. Ya tujuannya agar dipahami lebih lanjut gitu ya. Ini. Jadi tugas data mining ya adalah semi otomatis dan otomatis. Semi otomatis di sini berarti ada ini ya, apa namanya, arahan dari supervisor, jadi semi supervise ya. Jadinya apa namanya di sana ya. Jadi yang full supervise tidak masuk dalam data mining gitu ya di sana. Ya, yang udah ngambil AI mungkin ini ya sudah pernah dibahas harusnya supervise sama unsupervised ya. Oke, untuk mengekstrak pola ya. Jadi ekstraksi pola. Tapi di sini di mata kuliah ini tidak akan membahas citra sama sekali ya. Citra sama sekali nggak dibahas karena saya yakin di mata kuliah lain udah banyak yang bahas citra. Jadi kita fokus di sini ke angka dan teks saja gitu ya. Jadi di sini ya nanti kita bahas klasifikasi, clustering juga ya, clustering. Jadi yang clustering itu yang murni unsupervised ya, sana ya. Data yang tidak biasa ya, deteksi anomali gitu ya, tidak biasa. Jadinya ada pola yang anomali menjelang 2 hari sebelum gempa gitu misalnya gitu ya. Seperti itu bisa masuk data mining juga ya, banyak sekali, luas sekali ya. Tentunya ketergantungan ya, association rule mining. Association rule mining itu juga ini ya, apa namanya, bisa arahnya ke deteksi gempa juga. Intinya ketergantungan. Jika ini terjadi, itu juga terjadi gitu ya. Dan sequential mining. Kalau sequential mining itu bukan yang terjadi bersamaan, tapi terjadi setelahnya gitu ya. Oke. Ya, ini saya jelasin sambil nunggu pertanyaan ya. Jadinya kalau ada pertanyaan, silahkan aja gitu ya. Ini. Ya, jadinya di sini kita membahas tentang indeks spasial ya. Indeks spasial itu apa kan gitu ya. Jadi misalnya kan ini ya, suhu gitu ya. Kan nggak ada suhu mungkin 1000 derajat gitu ya. Nggak tahu mungkin kalau dibuat untuk keperluan nuklir gitu mungkin ada, saya kurang tahu, saya nggak hafal berapa ini ya. Kan ada energi nuklir yang sampai sekarang belum ditemukan ya. Apa istilahnya saya lupa. Pokoknya karena di bumi tidak tercapai panas tertentu gitu kan ya. Tapi secara umum kan kalau suhu badan sama suhu udara beda gitu ya. Kalau suhu badan misalnya 29 derajat Celcius mungkin ya mungkin menjelang ini gitu. Apa namanya, tapi kalau suhu udara 29 ya normal kan gitu ya, beda ya. Jadi itulah indeks spasial ya. Misalnya sama-sama integer gitu ya, sama-sama integer gitu kan ya. Misalnya jumlah keluarga sama jumlah saudara gitu mungkin dekat tapi beda gitu kan ya. Kalau jumlah saudara mungkin ya ini ya, apa namanya, tidak akan banyak. Jadinya kan kalau misalnya saya nguji TA gitu kan ya, nguji TA kalau misalnya yang lab 3 gitu kan, sistem informasi, jadinya misalnya kalau uh, apa namanya, jumlah saudara tapi tipe datanya integer gitu ya, konyol gitu ya misalnya. Masa ada saudaranya 1024 kan gitu misalnya. Paling dekat mungkin tidy integer. Itu di YouTube juga saya udah jelasin ya. Jelasin. Oke, ya jadinya itu juga string ya, string. Jadinya misalnya judul artikel sama nama penulis sama isi artikel ya, panjangnya pasti beda ya.
Kalau judul ya nggak boleh sepanjang isi artikel gitu ya, seperti itu. Nama orang sama alamat relatif harusnya alamat lebih panjang gitu ya. Dan kalau nama orang biasanya itu ya nama depan, nama tengah, nama belakang kan gitu ya. Kalau uh, alamat biasanya ditulis jalan yang paling apa namanya luar gitu ya, jalan yang paling luar misalnya jalan apa, baru diikuti dengan nama kelurahan, kecamatan ya, dan seterusnya kan gitu ya. Secara umum gini ya, secara umum seperti itu ya yang dimaksud dengan indeks spasial ya. Yang lebih lengkapnya silakan tonton YouTube-nya. Ini string maupun angka ya, teks maupun angka sama-sama punya indeks spasial tersendiri. Nah, itu yang kalian pelajari di mata kuliah basis data kan gitu ya. Benar ya? Oke, Oke adanya ini contoh sederhana ya yang kita bahas. Jadinya kan ini apa yang bisa kalian simpulkan dari ini gitu kan? Ya ini klasifikasi ya. Kalau mendung ya suhunya ya tidak tinggi ya. Kelembaban udaranya ya adalah gitu ya. Terus kalau cuaca cerah ya kelembabannya ya tidak tinggi banget gitu. Suhunya tinggi gitu ya. Terus kalau hujan ya paling tinggi kelembabannya, paling rendah suhunya gitu ya. Seperti itu. Ya apa yang bisa disimpulkan untuk label tersebut gitu ya, mendung, cerah, hujan gitu ya. Perbedaan numerik pada suhu dan kelembaban gitu kan ya ini biasa. Ya jadinya kalau ini bisa kalian baca sendiri ya. Jadinya apa namanya kalau dari data yang sedikit sedikit banget itu yang bisa disimpulkan ya segini aja gitu ya. Segini aja silakan nanti kalian download slide-nya gitu ya dan cocokin dengan tabel. Ya pastinya bisa ya. Kalau ini bukan cara cerdas itu tapi cara uh, rajin gitu ya. Kalau zaman dulu kan cara rajin jadinya pegawainya begadang-begadang untuk ngecek seperti itu gitu kan ya. Kalau yang cerdas kan menggunakan algoritma ya. Seperti itu. Nggak pakai Excel juga termasuk ya masih cara semi cerdas gitu. Gitu ya. Kayak lalu bagaimana gitu ya. Jadinya kalau suhu 25 apa dong gitu ya. Suhu 25 apa dong? Kan nggak ada 25 di sini ya, nggak ada 25 di sini kan gitu ya. Kalau 25 gimana gitu. Ya kalau ada testimoni lagi gitu kan ya. Testimoni nggak bisa dipakai untuk klaim ilmiah ya. Gitu. Mengatakan pernah kepanasan di tengah hujan gitu ya. Kadang-kadang sekarang juga kan hujan masih panas ya, panas panas lembab gimana kayak dikukus gitu kan ya. Gitu. Kedinginan waktu cerah juga gimana gitu kan. Tapi itu emang fakta gitu. Kalau musim dingin di Asia Timur kayak Jepang atau Korea ya cerah juga masih dingin, masih pakai jaket gitu. Kalau di Sembalun juga mungkin gitu kan ya. Kalau misalnya ke sana ini ya. Oke, jadinya kita nanti membahas juga tentang closed word problem gitu ya. Jadinya dunia tertutup di lingkup data yang ada ya, variabel yang sama bisa berbeda di kondisi yang berbeda gitu ya, terbatas pada tempat dan waktu gitu ya. Sama-sama suhu, jamnya juga sama, tapi tempatnya beda ya beda gitu ya seperti itu. Jadinya peramalan cuaca di Mataram nggak bisa dipakai untuk peramalan cuaca di Sembalun misalnya gitu ya. Terus data konsumen Indomaret misalnya di Jakarta sama di Mataram ya pasti beda jumlahnya karena kepadatan penduduknya juga beda. Seperti itu ya. Terus misalnya waktu gitu ya, jumlah penjualan tanggal muda sama tanggal tua beda gitu ya, pada itu ya. Kayaknya nggak tahu apa strateginya ini ya, apa Tokopedia bikin ini ya, obral di akhir bulan gitu ya. Ya di filosofi gitu ya, kalau jadi filosofi. Jadinya ini emang data itu filosofi kan gitu ya juga ya, ada sebagian filosofinya ya. Itu saya ada bercerita dongeng di YouTube, silakan di kalau saya ceritain lagi nanti kelamaan di sini gitu ya. Jadi contoh sederhana 2 ya, itu. Jadinya ini datanya nggak jelas gitu ya. Datanya nggak jelas. Jadinya, ini
Kalau dalam data mining ya, misalnya kalian ngangkat TA tentang ini gitu ya. Data yang kalian dapat dari dinas tertentu atau dari lembaga tertentu sejelek ini gitu loh, sejelek ini. Terus akurasi dari klasifikasi yang kalian dapat kurang dari 1% atau kurang dari 2%. Apakah kalian nggak layak mengangkat itu sebagai TA? Ya, apakah kalian tidak layak mengangkat data itu sebagai TA? Kalau saya bisa advokasi masih layak ya. TA-nya arah mana? Ya interpretasi data. Ya interpretasi data membuktikan kenapa dari data ini tidak akan bisa dicapai akurasi yang tinggi. Itu yang kalian jelaskan di TA gitu. Nah, itu yang saya ini ya, yang pingin apa namanya sebenarnya paling ingin tekankan di mata kuliah data mining ini karena apa ya kadang yang saya ini ya, apa namanya kan, beda-beda orang jalur kuliahnya gitu ya, jalur kuliahnya. Kalau saya, S3-nya nanti saya jelasin juga tentang evolutionary computation dan fuzzy associational mining ya bidang, apa namanya, algoritma yang saya pelajari waktu S3. S3-nya saya tidak mengejar akurasi yang tinggi gitu ya, tapi, mengejar, interpretasi data gitu, di sana beda. Jadinya, apa namanya, machine learning atau data mining atau AI itu tidak hanya sebatas, ini, apa namanya, mengejar akurasi, tapi juga penjabaran data itu yang saya mau, jelasin lebih lanjut di mata kuliah ini, gitu ya. Seperti itu. Ya. Pertanyaan lewat chat juga boleh ya, silakan ya. Ini saya hanya mengisi waktu, sebenarnya udah saya jelasin di gini ya. Jadi kalau datanya seperti ini, ya tidak akan ada, apapun yang bisa dijelaskan ya. Sangat kacau ya. Jadinya bukan salah kalian ya, jadinya algoritma dan komputer tercanggih ya, tidak akan gitu. Jadinya, deep learning kalian pernah dengar ya? Deep learning apakah itu algoritma yang paling canggih? Ya bukan gitu ya. Jadinya, deep learning itu sebuah machine learning yang dalam yang memerlukan banyak data gitu. Jadi multi level classifier gitu ya. Jadinya apa namanya, misalnya kalau pengenalan wajah dengan deep learning gitu kan misalnya dia mendeteksi bentuk mata, bentuk hidung dan lain bukan keseluruhan wajah gitu. Jadinya dia punya alasan kenapa dia mengklasifikasikan begitu. Jadinya dia mencari alasan. Tapi untuk itu memerlukan data yang sangat banyak gitu ya. Data yang sangat banyak deep learning gitu. Jadinya lagi-lagi data itu memegang peranan yang sangat penting ya. Algoritma itu bisa jadi ya hanya beruntung gitu ya dapat data yang bagus gitu. Jadinya bab 2 biasanya saya sering gini ya, sering kalau jadi penguji biasanya gini, jadi semua hanya membandingkan akurasi gitu ya, akurasi padahal datanya beda gitu. Gimana bisa dibandingkan akurasinya gitu ya misalnya ya. Gitu. Kalau misalnya kayak apa ya, terus juga, misalnya yang berhubungan dengan citra, fotonya seperti apa gitu juga tidak dijelaskan di bab 2. Jadinya kenapa akurasinya tinggi, ya kita asal anggut-anggut aja gitu ya, seperti itu kan tidak bisa juga gitu ya. Kita pingin tahu kenapa akurasinya tinggi, kenapa akurasinya rendah. Itu yang kita mau bahas di mata kuliah data mining ini. Oke. Ya, jadi solusinya apa? Jadinya ambil data yang lebih banyak gitu ya. Terus ya jadinya ya hasilnya sama, mungkin emang variabelnya itu tidak berpengaruh gitu misalnya ya. Jadi misalnya bisa jadi suhu udara itu tidak berpengaruh terhadap potensi gempa gitu ya. Atau misalnya intensitas cahaya matahari apakah ada hubungannya dengan gempa gitu misalnya kan gitu ya. Seperti itu. Ya jadinya itu, jadinya coba cari variabel lain yang sehingga menemukan korelasi ya. Jadi semuanya itu ini. Nah, untuk itu kita perlukan feature selection nanti kita bahas. Jadinya feature selection dibahas juga di machine learning gitu, tapi ya itu semua ini ya, semua mata kuliah
yang berhubungan dengan AI itu tergantung siapa dosen yang memegang, pasti ada kecenderungannya gitu kan ya. Kalau misalnya bidangnya citra ya pasti contohnya banyak di citra dan sebagainya kan gitu ya. Jadinya di sini makanya saya sengaja tidak bahas citra karena apa namanya, saya yakin di mata kuliah lain sudah banyak dibahas citra gitu ya. Dan dari segi kompetensi juga saya tidak terlalu ada kompetensi di citra sebenarnya gitu. Ya. Jadi diperlukan feature selection, feature extraction, statistik ya. Statistik ini correlation matrix ya, korelasinya, standar deviasi ya, median, submedian dan lain-lain. Nanti kita itu yang kita jabarkan sehingga kita bisa tahu ini ya, apa namanya, kenapa data itu bisa menghasilkan akurasi tinggi dan tidak gitu ya. Jadi ada data interpretation, ini yang kita mau tekankan di sini. Itu yang ini yang mungkin membedakan dengan ini ya, membedakan dengan mata kuliah machine learning dan lain-lain. Yang mengacu pada implementasi proses di mana data ditinjau untuk tujuan yang sama pada kesimpulan informasikan. Gitu ya. Dia interpretasi memberikan makna pada informasi yang dianalisis dan menentukan signifikansi dan implikasinya. Gitu ya. Jadinya apakah data ini signifikan gitu, sebagainya gitu ya, seperti itu. Jadi yang kita bahas di sini adalah classification, regression, ya, clustering, association rule mining, dan sequential mining. Ya. Kalau misalnya deteksi gempa itu termasuk sequential mining juga gitu ya. Misalnya kalau sebelum gempa besar getarannya seperti apa kan itu misalnya itu ya apa namanya ini. Jadinya kalau nanti kita bahas ya kalau klasifikasi kayak tadi gitu kan dia menebak kolom dari kolom yang lain gitu ya. Regresi juga gitu, menebak kolom dari kolom yang lain. Clustering yang mengelompokkan berdasarkan data pada kolom gitu. Associative mining yang mengelompokkan uh, kondisi yang saling bergantungan. Kalau sequential mining beda sendiri, yaitu dia mengelompokkan berdasarkan row gitu ya, bukan kolom lagi. Jadi ke bawah dia gitu ya. Misalnya apa 1 jam suhu dan kelembaban digunakan untuk menebak kondisi rata-rata dari 1 jam setelahnya gitu misalnya itu ya, beda ya. Jadi kita bahas satu-satu di tiap pertemuan ya. Algoritma yang kita bahas di sini saya tidak akan bahas neural network, tidak akan bahas support vector mesin. Ini semua yang sifatnya itu hidden layer gitu tidak akan saya bahas di sini ya. Apa namanya? Di sini kita akan bahas semua algoritma yang bisa kita lihat isinya ya. Mungkin tidak akurat gitu ya. Tidak seakurat neural network, deep learning, support vector mesin ya, naive Bayes mungkin saya pikir-pikir lagi. Kalau naive Bayes masih ada semi interpretasinya gitu ya. Masih ada sana ya. Kayak decision tree gitu sana ya. Jadinya pohon keputusan gitu. Jadinya misalnya ranting pertama membahas tentang suhu. Jika suhunya begini, kelembabannya mungkin begini dan begitu gitu ya. Terus kinetic programming ini versi evolutionary computation. Jadinya anggap decision tree itu disilangkan dengan apa namanya ini ya algoritma genetik ya. Kalian udah dapat di AI ya harusnya. Terus fuzzy association rule mining bidang saya ya. Bidang saya nanti saya bahas ini. Intinya itu kalau misalnya gini, sistem pakar gitu, rule base gitu. Saya sering ini ya, sering heran gitu. Intinya yang membuat rule adalah program yang codingannya kita gitu. Itu salah menurut saya, bukan cerdas tapi cuma main decision saja gitu kan, cuma if then apa if else if dan sebagainya aja, itu bukan kecerdasan buatan. Tapi kalau apa namanya kecerdasan buatan itu ya algoritmanya kita yang membuat rule, bukan kita yang membuat rule berdasarkan bertanya kepada pakar gitu. Jadinya itu kalau ya sistem pakar ya itu, tapi ya dari segi kecerdasan buatan ya tidak ada unsurnya sama sekali gitu. Seperti itu ya. Terus a priori juga kita bahas ya, a priori itu penelusuran data ya yang sangat lama tapi akurat juga gitu. Dan kita bisa tinjau ini ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadinya bahasa pemrograman yang harus kalian install di sini adalah Anaconda 3 ya, Anaconda 3. Jangan yang 2 ya.
itu saya sangat sarankan install karena selain free gitu ya, open source dan juga fungsinya banyak gitu. Di mata kuliah lain juga banyak dipakai kan gitu ya. Seperti itu. Mata kuliahnya Pak Ari biasanya pakai juga kan itu kan, Pak Albar mungkin pakai, nggak tahu saya. Kalau Pak Bimo kadang MATLAB, kadang ini kan ya, juga kadang Python juga. Ya kalau sama Pak Ari kurang lebih sama ya, sama-sama Linuxer ya. Oke, ya Pak Ari Aranta ya, bukan. Oke, ini ya. Apa namanya itu Pandas sama Scikit-learn ya sana. Jupyter Notebook ya sebenarnya sudah masuk dalam Anaconda 3 ya, tapi saya wajibkan karena ini itu kepake di PySpark. Ini PySpark nanti saya tetap kasih materinya walaupun dibahas di Big Data juga, karena ini membuktikan kalau datanya besar banget ya. Jadinya gini, Big Data atau apa itu jangan nyalahi komputernya gitu, tapi salahi ini ya, apa namanya, metode pembacaan datanya gitu. Jadinya apa namanya, untuk membaca data 1 GB harus RAM-nya 16 GB, prosesornya super canggih, tidak gitu ya, harus PC, nggak mungkin laptop, tidak gitu. Kalian membukanya pakai software yang salah gitu ya. Ini kalau data 30 MB aja kalian buka pakai Notepad kan ngehang ya. Tapi kalau kalian buka pakai Pandas cepet banget gitu kan, seperti itu, beda ya. Beda jadinya software itu secanggih itu, jadinya jangan sampai ini ada yang minta dibeli laptop canggih untuk mata kuliah ini, itu sangat salah ya. Laptop yang saya pakai RAM-nya cuma 4 GB, Intel i3 ya, dan keluaran tahun 2013 ya. Bahkan colokan audionya masih mic sama output terpisah gitu. Kayak saya pakai mic seperti itu. Ya, jadinya itu tidak perlu komputer canggih untuk mengolah data besar. Itu ya satu ya. Kalau mengolah video ya mungkin. Mengolah video ya. Itu. Kalau mengolah audio juga tidak perlu data yang besar-besar amat gitu ya. Saya zaman RAM masih 2 GB juga saya ini masih suka main-main musik juga di sini. Enggak masalah. Oke. Kayaknya ini terakhir kontrak kuliahnya tidak ada ujian ya, tidak ada ujian, jadinya hanya tugas ya, 30% review jurnal. Itu tugasnya 3 ya. Tugasnya 3. Tugas programming, tugas laporan, analisis gitu ya. Sana 3 ini aja ya. Tugas programming jadinya di sini semua wajib bisa ngoding gitu ya. Wajib bisa ngoding. Oke ya. Nanti mau perorangan atau berkelompok ya kita bahas ya, kita bahas. Tapi kalau berkelompok jangan banyak-banyak lah ya, 3 orang gitu ya barangkali ya. Oke. Biar semua kerja ya. Kalau sampai 6 orang itu pasti ada ini ya, yang numpang aja gitu. Oke, sekian slide-nya. Ada pertanyaan? Ada yang ngechat? Ada yang ngechat? Ya, bukan ngechat tembok ya. Nggak ada. Oke. Ya, jadi ini nanti saya upload di YouTube-nya saya juga ya rekamannya. Oke. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sana? Ya, bisa lewat chat juga ya. Oke. Jadi saya mungkin satu-satunya dosen di sini yang ini ya, apa nge-share audio toh gitu. Ya mungkin kalau kalian nggak kuat kuotanya untuk ini ya. Kuotanya untuk apa namanya? Nonton video bisa audio juga. Saya upload di SoundCloud ya. Karena saya bikin videonya pakai Zoom juga. Jadinya kalau Zoom otomatis hasilnya dipisah antara audio sama video. Jadinya apa ini bisa kalian dengeri suara saya tok sambil buka slide-nya gitu ya mungkin ya. Gitu. Ya, saya sengaja tiap video nggak kasih musik latar supaya kalian bisa ngeset musik latar sendiri gitu ya. Kadang ada tutorial yang bagus tapi karena musik latarnya menyebalkan, jadinya saya tidak saya malas mendengarkan tutorial tersebut gitu kan itu banyak sekali. Ya,
Jadinya musik latar itu seharusnya dikosongkan supaya kita bisa menyetel musik latar sesuai selera gitu kan. Ini kan bisa dengerin sambil muter apa Spotify atau apa musik player yang sekarang nggak tahu saya. Zaman saya masih Winamp aja. Kalau sejak ada Spotify saya Spotify aja. Oke, ada pertanyaan ya tentang kontrak mata kuliah, setuju ya, nggak ada ujian ya. Halo? Ya, silent semua ini. Nggih, Pak. Ya, oke ya. Jadi seperti itu, ini semua tugas ya. Tugas. Mohon maaf Pak, mungkin untuk waktunya mungkin nggak kebagian gitu. Ya, itulah. Saya setuju sekali dengan pendapatnya ya. Oke, ya maunya jam berapa? Ya sebelum jam 9.10 lah. Ya, setengah 9 boleh. Ya, cukup kayak 30 menit ya. Gimana? Ya, oke. Ya, gini aja ya. Apa namanya? Gini ya, apa namanya? Kalian coba ini ya, bikin grup apa namanya? Grup WA ya. Kirim grup WA untuk mata kuliah ini, terus add saya ya. Ya. Terus kasih saya keputusan jamnya harus dimulai jam berapa, jadinya dari jam 7.30 sampai jam 9.30. Jangan lewat dari jam 9.10 ya. Jadi boleh setengah 9 gitu boleh ya. Setengah 9 boleh, ya jam 8 boleh, ya. Ya kurang lebih selesainya 30 menitan lah tiap ini ya. Karena materi lengkap tetap di ini ya, di slide sama di YouTube ya. Ini YouTube-nya saya. Ya, silakan ini ya. 30 menit yang ini. Ya. Oke. Ya. Jadi saya juga ngerasa kepagian ya. Saya belum mandi juga ya. Saya mengisi ini sambil ngopi juga. Oke. Ya, jadi nanti kalian ini ya, apa namanya, rapatin sama semua peserta ya. Kalian ini nanti bikin grup ya, terus add saya, kasih tahu jam berapa enaknya gitu ya. Asal jangan jam 9 dah. Maksimal 8.30 ya, 8.30 ya itu. Ya. Oke ya. Halo? Baik Pak. Ya, oke ya. Nanti kalian ini ya diskusikan ya sama teman-teman ya. Oke, ya. Oke, semua ini kan ya, apa namanya, kira-kira ada bayangan kan ya, data mining ini tentang apa gitu ya. Halo? Halo, sedikit Pak. Ya, jangan dikit dong. Jadi kalau masih kurang jelas ini ya, apa namanya, Ntar dibaca. ya dibaca lagi gitu ya. Intinya kita mengolah data ya. Mengolah Iya. data, terus mengetahui bagaimana isi data, ya, terus bagaimana membuat keputusan dengan data gitu ya, kurang lebih ya. Seperti itu ya. Itu lebih banyak programming ya. Ya. Jadinya saya ini ya bukan tipe yang suka ngasih banyak hitung-hitungan, itu bukan. Jadinya lebih banyak ke programming karena itu yang ujung-ujungnya lebih banyak kepake kalau di dunia kerja gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya, saya juga ngajarnya lebih enak kalau pakai codingan gitu ya, bukan hitung-hitungan. Oke, ya, jadinya nanti ini ya dimohonkan buat grup WA, terus saya di add ya, biar apa namanya bisa saya ini. Oh ya, ada pollingnya ya, ternyata ya, ada pollingnya di Zoom ya. Pollingnya di Zoom, add question. Itu ada kotak-kotak dicentang, tuh dicentang dia. Ya, gimana? Ada di sebelum di berajah itu. Activity. Oh, gini ya, kalau itu saya kurang tahu ya, karena saya nggak ada akun mahasiswanya gitu ya, saya apa namanya nggak bisa lihat jadi. Ya, centangnya emang isinya apa? Coba tanya ini ya ke Rival atau ke Pak Azwar ya. Itu ya.
Ya. Nanti mungkin ini ya, apa namanya, saya buat di Brajah deh daripada di Zoom ya, biar apa namanya, bisa ini ya, bisa lebih. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Halo, Ada Pak. nggak ada ya. Nul nanya Nul. Ya. Oke, ya. Sudah sampai. Oke, itu ya. Jadi ini ya, saya mau lihat berapa sih terakhir ikut. Ya lumayan ya. Oke, biar ini di rekaman ada bukti ada yang ikut gitu ya. Ya nanti di WA saya ya berapa terakhirnya gitu ya. Terakhirnya. Oke, itu jadi ini ya apa namanya? Saya yakin di sini banyak yang belum mandi gitu barangkali gitu ya. Jadinya Semua. ya saya juga belum. Oke, ini ya, jadinya kalau tidak ada, ya saya cukupkan sekian. Saya mohon dengan sangat minimal, ya minimal kalian mendownload slide-nya dan membaca, ya membaca. Slide-nya cuma 21 halaman, bacanya kayaknya nggak sampai 10 menit. Tolong dibaca, ya. Kalau ada yang tidak jelas, ini ya bisa tonton video atau bisa dengeri audionya saja gitu ya untuk hemat kuota ya. Ya jadinya untuk SIA, untuk absensi di SIA jika bingung silakan tanya, hubungi rival atau hubungi Pak Azwar ya di sana ya. Ini karena saya kurang tahu juga ya tentang menunya gitu ya. Kecuali ada yang mau share screen gitu, tapi ribet juga gitu ya cuma untuk itu. Ya. Dan bukan kapabilitasnya saya sebenarnya gitu kan ya sana. Oke, itu ya. Jadi nanti sekali lagi infokan ya secepat-cepatnya maunya mulai jam berapa nih gitu ya. Mau mulai jam berapa nih gitu. Tapi tetap nanti di Beraja saya tulisnya 7.30 ya, tapi ini ya kita aja yang tahu gitu. Ya. Ini ya apa namanya? Mulainya jam 8 atau jam 8.30 gitu lah. Dua itu aja ya opsinya ya. Jangan lebih dari itu ya. Jangan lebih dari itu. Ya, Pak. Mulai jam 9 cuma 10 menit ya jangan gitu ya. Masalahnya akun Zoom-nya nanti kan dipakai untuk mata kuliah selanjutnya. Oke, itu ya jika tidak ada ya saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan di jam yang lebih siangan ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. ya sampai minggu depan ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, mari. Saya tutup ya. 1, 2, 3.